Nanas, geng. Mantap. Assalamualaikum, geng. Hai, jumpa lagi Mama Queen. Udah lama ya? 1 bulan kayaknya dari terakhir trip aku itu. Aku lagi malas bikin video. Hari ini aku rencananya mau ngajak kalian masak-masak. Yang ringan-ringan, karena hari ini Pekanbaru tuh pas. Ada 3-4 kali mataharinya. Jam 7 tuh udah ngejreng. Mataharinya udah terang benderang. Jadi hari ini tuh aku pengen makan yang segar-segar. Aku pengen makan rujak, tapi kepengen rujak itu bumbunya tuh yang bumbu yang aku pengen gitu. Kita kan bisa beli ya, di mana aja banyak rujak, cuman kadang-kadang nggak sesuai keinginan kita. Jadi hari ini aku mau masak rujak, aku tadi udah belanja. Ini hari aku mau masak rujak bumbu Medan. Rujak bumbu Medan, bumbunya sama aja sih, gula merah, terasi, cabe, ya kacang. Cuman ini bedanya kalau bumbu Medan ini kacangnya tuh nggak digaul, nggak dicampur sama bumbu sama apa namanya sama gula merahnya, tapi nanti kacang itu ditabur, udah di blender nanti ditabur pada saat penyajian. Oke, yuk cekidot, kita eksekusi. Aku liatin ke kalian bahan-bahan yang aku udah siapin, oke? Nah, jadi ini aku udah siapin bumbu-bumbunya. Bumbu rujaknya itu ya biasa, ada cabai rawit. Cabai rawitnya ada sekitar 40 biji. Ada terasi, ada asam jawa yang udah aku cairkan. Terus ini ada gula merah setengah kilo ya. Carilah ya gula merah yang bagus, geng. Yang bagus lah kualitasnya, kalau biar dia enak gitu ya. Nah di buahnya aku ada nanas, kemudian aku ada mangga, ada jambu, ada bengkoang, ada buah pir, sama timun 1. Segar kan? Hari panas-panas tuh kalian lihat tuh bagaimana teriknya di luar itu. Nah makan buah yang segar-segar rujak ini kayaknya cocok lah nih. Oke, nah ini aku buahnya nanti kita potong-potong, kita mau siapin dulu. Ini bumbu-bumbunya nih, aku mau potong-potong dulu ini, kemudian kacangnya aku mau tak gongseng dulu, ini mau tak potong-potong terus aku cairkan, oke? Nah ini kacangnya hampir gosong. Ini kacangnya aku gongseng, yang ada yang suka digoreng, tapi aku lebih seneng digongseng. Apinya kecil aja, tunggu tuh. Ini ditinggal sebentar udah mulai gosong. Gonseng ya, kalau yang mau digoreng boleh, gak ada masalah. Cuman aku pengen digonseng supaya nggak terlalu berminyak. Oke nih, kita mau gonseng sampai konsistensinya tuh agak ringan ya. Kalau kita gini kan tuh dia agak ringan gitu loh. Nah, nanti kalau setelah ini selesai kita gonseng, kita haluskan pakai blender aja lah, biar capcus, repot. Oke? Nah ini gula merahnya, geng. Gula merahnya kita mau lelehkan dulu. Ini gula merah ya, sudah aku cincang-cincang tadi. Nah ini kita mau lelehkan. Airnya nggak usah banyak-banyak, geng. Tadi aku tarik kasih di sini air 100 sampai 150 mili aja. Gulanya setengah kilo. Dipotong-potong kecil-kecil biar cepet larut. Nah kita pakai api kecil aja ya, sedang lah. Dari gimana ya? Bukan kecil juga, bukan sedang juga. Di antaranya gitu. Kalau ibu-ibu udah ngerti lah, udah paham ya kan. Nah ini kita masak sampai dia meleleh ya. Ntar lagi juga meleleh sampai dia gelembung-gelembung gitu, mendidih-mendidih. Udah mulai cair kan? Kita aduk-aduk, bawahnya udah agak dikorek sedikit ya, kalau nggak nanti gosong. Kok nggak bagus pencahayyaanku ini ya. Nah ini kita masak sampai mendidih ya, geng. Berkilau. Bedelau kata orang Melayu.
Oke, ini kita masak terus. Ini kayaknya cair ya, tapi nanti kalau dia sudah dingin, lagi bercampur dengan bumbu-bumbu lain itu, dia mengental, geng. Apalagi kalau udah diemin. Nah, ini aku sengaja bikinnya banyak karena aku mau nyetok. Jadi sisanya nanti aku mau simpan di freezer. Kapan-kapan mau ngerujak, tinggal beli buah. Gak usah bikin bumbu lagi. Karena ngerujak ini sebenarnya bikin malas itu kan. Bikin bumbunya ini ya. Kalau buah kan tinggal potong. Nah, ini sudah mulai cair. Kita tuh sampai mendidih ya, geng. Kan tadi airnya kan belum mendidih, jadi kita mendidihkan supaya dia tahan lama juga. Cahayanya gelap kali kah? Aduk terus ya, geng, supaya dia tidak berkerak di bawah itu. Dan jangan salah fokus sama panciku ya. Panciku ini memang tak bertangkai lagi. Maklumlah dipakainya tuh sesering-seringnya. Kayaknya banyak ya, mungkin nggak aku aja kali ya. Ini kan multifungsi ya, buat apa aja dimasak. Jadi mungkin itu nggak tahan dia. Gampang kali copotnya. Nantilah mau dibeli yang baru, ada sih saya punya yang baru. Cuma kok rasanya sayang mau aku buang ini. Masih bisa kepake ya kan, geng? Pakai aja lah. Orang kita aja di dapur kan gak ada orang. Selagi masih bisa dipakai, yang dipakai kan pancinya bukan tangkainya. Tangkainya masih bisa diakalin. Jadi aku gak pakai yang baru tuh udah setahunan kali ya aku simpen aja masih di kota. Yang belum kepake-pake. Soalnya ini masih berguna. Itu, geng. Apa aku aja kali ya? Apa aku aja emak-emak yang perhitungan? Soalnya tahu ya, pokoknya selagi masih bisa aku pakai. Kecuali mungkin dia sudah bocor. Kan tak dapat lagi dipakai, aku udah bocor. Yang mau nggak mau kita buang lah. Cemana kan kalau bocor? Kalau kayak gini ya hajar bleh. Sikat bleh. Yang nggak suka, yang mau protes, skip aja bleh. Cuman coba nih, masih berfungsi dengan baik. Tuh, geng, udah mulai mendidih. Kita mau bikin dia tuh mendidih tuh sampai yang karamel gitu ya, karamel. Ya berbuih-buih gitu, berbusa-busa gitu. Kayak mulutku berbusa-busa ngomong. Nah, itu di kiri pinggir-pinggirnya udah mulai berbuih. Kecilkan apinya. Oke. Tunggu sampai dia berbuih-buih sekali ya. Aroma gula merah nih selalu menggoda. Nah, itu sudah berbuih-buih ya. Kita biarkan sebentar sedikit lagi, habis itu kita matikan, kita sisihkan. Oke, geng, kayaknya udah cukup lah, ini kita matikan dulu aja. Nah, ini kita tinggal dulu, kita beralih dulu bikin bumbu cabenya. Jadi sebelum kita menghaluskan cabai rawit dan terasi, kita saring dulu gula yang sudah kita rebus tadi, supaya kotorannya nggak masuk ke dalam gulanya. Itu udah bersih, udah encer, udah aman dari pasir-pasir ya.
Sekarang kita beresin dulu kacangnya. Kacangnya kita mau blender dulu, kita mau bikin halus dulu untuk taburannya ya. Nah, aku nggak mau bikin yang terlalu halus, jadi masih ada kacangnya itu masih belum belum terlalu hancur. Jadi masih kalau kita gigit itu masih crunchy-crunchy gitu. Nah, itu yang pertama. Ini yang pertama jadi seperti itu teksturnya. Nah, kita mau blender lagi yang kedua. Karena blender aku kecil, jadi kapasitasnya nggak bisa banyak. Nah, ini yang kedua. Kita blender sebentar, paling 1 menitan nggak nyampe. Nah, taruh di wadah seperti itu, geng, supaya nanti kalau misalnya nggak habis, itu bisa langsung kita simpan ke kulkas. Tinggal ditutup, masuk kulkas. Nah, teksturnya kelihatan ya, nggak terlalu halus. Nah, sekarang saatnya kita haluskan cabai, percabai-cabean, dan perterasian. Ini cabenya 40 butir. Cabai rawit hijau 40 butir. Terasinya sekitar 1 lempeng gitu. Bebas kalian pakai terasi apa aja. Terasinya dibakar dulu atau digonseng juga bisa. Jangan lupa tambahkan garam. Tambahkan garam secukupnya. Jadi nanti kalian setelah di blender dicampur dengan gula, kalian harus koreksi rasa. Apakah garamnya masih kurang atau bagaimana? Terus ini air asam jawa yang sudah kita larutkan, kita masukkan ke dalam percabai-cabean itu untuk memudahkan dia ngeblender nanti. Masukin semua boleh, secukupnya boleh. Nanti itu sisanya, sisa asam jawa itu kita akan masukkan lagi ke dalam gula, air gula tadi ya. Nah, ini kita udah blender percabai-cabeannya. Kayak gitulah kira-kira. Nah, ini kita mau masukin ke dalam gula merah tadi. Tinggal digaul begitu, geng. Dimasukin aja, cemplungin. Dicemplungin, nanti diaduk rata. Kemudian kalian koreksi rasa. Apakah garamnya cukup atau kurang. Tapi kalau cabai sih, aku jamin itu nggak bakal kurang. Nah, ini udah kita campur semua. Kita aduk-aduk rata. Mungkin masih akan terlihat ya cabai rawit yang belum terblender halus. Dan ini sisa air asam jawa kita masukin, kita campur di situ semuanya. Nah, ini udah jadi, geng. Buah-buah kita tinggal kita potong, udah aku cuci. Itu bumbu gula merahnya, itu bumbu kacangnya. Tinggal kita potong, kita plating buahnya, terus kita siram pakai ini. Nanti lama-lama kental nih, geng. Sekarang sedikit encer, tapi dia nggak masalah. Setelah itu kita tabur pakai kacang. Udah, kita makan yuk. Kita potong-potong dulu buahnya. Aku udah nggak sabar. Aku pengen nanas. Kita potong-potong dulu nanasnya, geng. Sama buah-buah yang lain. Segar. Mataharinya garang kayak karos. Bismillah. Mantap. Ini jam makan siang, geng. Aku makan siangnya salad aja. Salad. Rujak aja. Bagi kalian yang belum makan siang dulu, geng. Oke, sekarang aku mau jambu. Semoga jambunya nggak busuk. Tadi aku beli di pasar. Oh, cantik. Bagus. Bagus, geng. Di pasar tadi ini 35.000 sekilo. Tapi aku nggak beli sekilo. Belinya cuma berapa tadi tuh? Seperempat apa ya? Setengah kali ya. Secukupnya aja lah. Yang makan cuma aku doang. Seru. Alhamdulillah jambunya bagus. Nggak busuk. Putih. Ops, lompat.
Memang ya cocok. Cuaca panas, makan yang segar-segar apalagi ya. Engkoang, aku mau jambu lagi lah. Jambunya udah aku cuci ya. Udah dicuci pakai sabun. Pakai sabun. Ya pakai sabun. Soalnya parno, geng. Buah-buah gini kan yang nggak ada kulitnya. Itu kan udah digrepe-grepe sama orang di pasar ya. Kebayangkan berapa ribu orang yang sudah menggrepe-grepenya. Jadi aku kalau buah-buahan yang dimakan sama kulitnya atau timun gitu dimakan sama kulitnya itu aku selalu pakai sabun. Aku mandikan ya pakai sabun dulu. Nggak tahu lah orang-orang gimana ya. Sekarang atau ini kali ya. Mangga lah dulu. Mangga. Ini kata yang jual tadi namanya mangga. Mangga gajah begitu. Nggak tahu nih manis apa enggak nih. Uh, baunya tuh kayak kayak apa ya? Kue nih gitu ya. Apa? Manis-manis asam. Seger ini. Ini cocoknya untuk bikin sambal ini. Kalau dimakan begitu aja kayak kurang cocok. Untuk rujak, untuk bikin sambal, cocok. Bau itu kayak kayak mangga, mangga kecil-kecil tuh apa sih namanya kalau di sini? Namanya ampalam. Ah, mirip gitulah aromanya. Coba gitu. Nah, aromanya tuh mirip gitu. Segar-segar, asam, kecut-kecut, kecut-kecut manis gitu. Aku belum apa-apa udah ngiler, udah ngecas aku nih. Uh, perjuangan memang ya. Udah sebenarnya kalau dibeli itu tinggal tinggal makan, praktis. Ya hari ini kecentilan pengen masak. Sebenarnya pengen nyetok, geng, pengen nyetok sambal, pengen nyetok bumbu rujaknya. Dan buahnya kepengen kepengen buah-buah yang aku pilih gitu, bukan buah-buah yang kan kalau dijual-jual itu kan buahnya kita nggak bisa pilih ya. Kadang-kadang dia suka kasih sayur lebih banyak daripada mangga. Dan aku sukanya mangga. Oh, sedapnya. Benar kalian, geng? Oke, kita coba. Oh iya, coba tes dulu rasanya. Hmm, mantap. Seger ya, mantap nih. Serius. Nah inilah keuntungannya kalau kita masak sendiri. Kita bisa pilih buahnya yang kita suka, ya kan? Mau berapa banyak, sebanyak yang kita mau. Kalau dijual-jual gitu kan, oh iya, pepaya, apa, lengkoang, jambu, jambu juga jambu bukan jambu. Ini aku, bukan jambu-jambu yang ini ya, bukan jambu ini jambu apa namanya ya jambu, jambu yang manis itu apa sih namanya? Jambu Bangkok, tapi yang kecil. Mangga setengah dulu lah. Mantap ini. Hmm, dagingnya. Oke, masih kegedean. Wah, serius. Serius aku sudah ngiler.
Ya, cepatlah. Proses ini memang memakan waktu. Hmm. Nanas, geng. Mantap. Asinnya pas, asemnya pas, pedasnya pas, manisnya pas. Cocok sama udara yang lagi panas. Ini kalau kalian simpan dulu di kulkas, dimakan dingin-dingin, tambah mantap. Nanas. Rasanya terpuaskan. Dari kemarin tuh kepengen rujak, tapi nggak main beli, pengen bumbu sendiri. Mangga. Kayak mangga jenis itu cocok sama kuah rujak. Dia ada asam-asam kecut-kecut manis gitu. Sebenarnya kalau lebih pedas lagi enak. Cuman orang rumahku nggak semuanya bisa makan pedas. Supaya bisa menikmati semua, pedasnya sedang. Mic akunnya jambu. Kalau kalian suka kacang yang banyak, tinggal ditabur kacangnya begini. Dan ini kalau lagi nggak dipakai disimpan. Itu gunanya masuk di sini. Nah, ini juga kalau nanti nggak habis aku bisa simpen. Kadang-kadang aku masukin freezer, besok bisa aku jus. Itulah. Lanjut makan. Bagi viewers aku yang bule, siapa tahu ada bule yang nonton ya kan. Ini namanya fruit salad ya. Jadi jangan curious lagi. This is fruit salad.
Siapa tahu udah beli yang nonton. Makan fruit salad. Bahasa kami rujak. Kalau di Malaysia namanya rojak. Rojak. Oke lah, geng. Aku terusin makan sampai habis. Habisnya aku mau sholat. Sampai ketemu ya. Makasih udah nemenin aku masak. Ya, moga-moga aku bisa bikin video yang baru secepatnya. Kadang-kadang susah kalau mut-mutan ini ya. Oke lah, geng. Aku makan dulu. Makasih udah nonton. Semoga kalian suka. Bagi yang suka, boleh coba resepnya. Siapa tahu pada suka juga. Rujak bumbu rujak bumbu rujak Medan. Ribet. Oke lah, selamat makan rujak. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum.